Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cindy Septiana Putri, NIM 2201012294. Saya dari Prodi Manajemen. Dosen pengampu Bu Evi Kartikasari, SAMAK. Tahap pelaporan perusahaan jasa. Tahap pelaporan perusahaan jasa merupakan tahapan terakhir dalam siklus akuntansi perusahaan jasa yang meliputi laporan neraca, laporan laba rugi, dan juga laporan perubahan modal. Laporan keuangan perusahaan jasa umumnya dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama adalah neraca. Neraca menggambarkan posisi keuangan yang dihasilkan dalam suatu periode akuntansi. Yang kedua adalah laporan laba rugi. Laporan laba rugi menggambarkan hasil usaha dalam periode tertentu. Nah, di sini menjabarkan unsur-unsur pendapatan dan beban perusahaan sehingga akan menghasilkan laba dan juga rugi. Dan yang ketiga adalah laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal ini menggambarkan alasan yang menjadi penyebab. Jadi, isinya di sini memberikan informasi mengenai perubahan modal akibat pendapatan dan pengurangan laba ataupun rugi. Laporan neraca. Laporan neraca adalah laporan yang menyajikan sumber-sumber ekonomis dari suatu perusahaan atau aktiva, kewajiban, atau hutang dan hak para pemilik perusahaan yang tertanam dalam perusahaan tersebut. Komponen neraca. Yang pertama adalah aset. Aset atau harta adalah sumber daya yang bernilai ekonomi yang dimiliki perusahaan untuk nantinya diharapkan bisa memberikan manfaat kepada bisnis. Harta atau aset ini kemudian dikelompokkan lagi menjadi 5 jenis. Di antaranya adalah piutang usaha, persediaan, biaya bayar di muka, aset berwujud, dan yang terakhir adalah aset tidak berwujud. Yang kedua adalah kewajiban. Kewajiban atau liabilitas adalah yang harus dibayarkan oleh perusahaan dengan dana atau sumber daya ekonomi perusahaan. Contohnya adalah hutang usaha dan juga hutang pajak. Dan yang ketiga adalah modal. Modal adalah kekayaan entitas bisnis yang didapatkan dari pengurangan kewajiban dari aset. Beberapa komponen yang termasuk ke dalam ekuitas adalah modal yang disetor dan laba rugi. Laporan neraca terdiri dari judul, meliputi nama organisasi atau nama perusahaan, nama laporan atau neraca, dan tanggal neraca. Isi dari laporan neraca yaitu aktiva. Aktiva atau aset adalah harta yang perusahaan miliki dengan nilai manfaat yang ada di kemudian hari. Seperti contohnya adalah truk, mobil barang, kargo, tempat operasional, gedung, kantor, gudang, dan lainnya yang memiliki manfaat untuk perusahaan. Dalam neraca aktiva ada 2, yaitu aktiva lancar dan aktiva tetap. Jadi, aktiva lancar adalah aktiva atau aset yang perusahaan miliki yang dapat cair dengan mudah di kemudian hari. Kemudian, aktiva tetap ini adalah aset yang perusahaan miliki dan bisa cair ketika sangat kamu perlukan. Nah, aktiva lancar ini adalah aset yang perusahaan beli tapi tidak bertahan lebih dari 1 periode. Sementara aktiva tetap adalah aset yang perusahaan miliki dengan tujuan untuk digunakan pada waktu yang panjang atau dalam jangka waktu yang panjang. Tetapi aktiva tetap lebih baik dapat berguna atau bermanfaat lebih dari 1 periode. Selanjutnya adalah kewajiban. Dalam neraca keuangan, kewajiban adalah jumlah terutang pada perusahaan pada suatu periode tertentu. Kewajiban juga sama dengan utang dalam catatan akuntansi. Kewajiban ini ada 2 macam, yaitu utang lancar atau current liabilitas dan utang jangka panjang atau long term liabilitas.
Utang lancar adalah suatu kewajiban dalam perusahaan untuk melakukan pembayaran dalam jangka pendek atau dalam waktu yang pendek. Biasanya, utang lancar ini memiliki jatuh tempo pada pembayaran yang harus perusahaan lakukan. Sementara, utang jangka panjang adalah kewajiban perusahaan dalam melakukan pembayaran yang jatuh tempo lebih dari 1 tahun. Jenis hutang jangka panjang ini adalah hutang tidak lancar. Selanjutnya adalah modal. Modal atau ekuitas adalah harga kekayaan perusahaan yang pemilik perusahaan miliki. Nah, modal ini bertambah atau juga berkurang di setiap saat. Hal tersebut bergantung pada yang memiliki perusahaan atau juga investor. Kemudian, modal bisa bertambah jika pemilik usaha ingin menambahkan investasinya saat mendapatkan keuntungan. Sementara, modal bisa juga akan berkurang saat perusahaan mengambil dana investasi atau saat perusahaan sedang mengalami kerugian. Dalam neraca, modal terdiri dari saham yang perusahaan setor, laba tahan, cadangan laba, dan juga modal lainnya. Dalam laporan neraca keuangan, modal adalah selisih dari harta dan hutang. Elemen pada bagian modal sangat penting untuk diperinci. Pemilik perusahaan mengutamakan hal ini. Komponen tadi penting untuk membuat neraca dalam sebuah perusahaan. Dalam neraca perusahaan, aktiva harus selalu dikontrol dan dijaga supaya tidak ada kerugian yang harus ditanggung oleh perusahaan tersebut. Selain itu, kewajiban juga harus kamu periksa dengan teliti. Jika hutang perusahaan lebih tinggi dari modal atau keuntungan, maka perusahaan bisa mengalami kebangkrutan atau bisa mengalami kerugian. Sama halnya dengan modal. Dalam sebuah perusahaan, modal harus diatur secara berkala supaya tetap bisa membiayai kebutuhan yang diperlukan oleh perusahaan. Buat laporan neraca perusahaan. Yang pertama adalah tentukan tanggal dan periode pelaporan. Biasanya, tanggal pelaporan akan menjadi hari terakhir dari periode pelaporan. Yang kedua adalah identifikasi aset. Biasanya, neraca akan mencantumkan aset dalam 2 cara, yaitu sebagai item baris individual dan kemudian sebagai total aset. Aset akan sering dibagi menjadi item baris berikut, yaitu aset lancar dan aset tidak lancar. Yang ketiga adalah identifikasi kewajiban. Demikian pula, kamu perlu mengidentifikasi kewajiban. Kewajiban ada 2, yaitu kewajiban lancar dan kewajiban tidak lancar. Yang keempat adalah hitung ekuitas pemegang saham. Jika sebuah perusahaan atau organisasi secara pribadi dipegang oleh satu pemilik, maka ekuitas pemegang saham pada umumnya akan sangat mudah. Jika diadakan untuk umum, perhitungan ini dapat menjadi lebih rumit, tergantung pada berbagai jenis saham yang dikeluarkan. Item baris umum yang ditemukan di bagian neraca ini meliputi saham biasa, saham preferen, saham treasure, dan pendapatan yang disimpan. Dan yang terakhir atau yang kelima adalah tambahkan total liabilitas ke total saham pemegang saham dan bandingkan dengan aset untuk memastikan neraca seimbang atau balance. Perlu membandingkan total aset dengan total kewajiban ditambah ekuitas. Untuk melakukannya, kamu harus menambahkan kewajiban dan ekuitas bersama. Hal pokok yang harus dibuat adalah dengan melewati beberapa prosedur, yaitu membuat jurnal pada neraca, menampilkan jurnal pada bagian buku besar, membuat laporan laba rugi, untung, dan yang terakhir adalah dengan menyusun laporan perubahan modal. Jika akun yang digunakan banyak, maka sebaiknya menggunakan neraca bentuk stapel atau ke bawah, karena neraca bentuk stapel ini lebih efektif, sedangkan bentuk neraca skontro atau ke samping lebih mudah diterapkan di perusahaan yang punya akun dan jumlah nominalnya sedikit. Berikut ini adalah contoh dari neraca skontro, karena aktiva terletak di sebelah kiri dan pasiva terletak di sebelah kanan.
Kemudian langkah-langkahnya adalah yang pertama, mengidentifikasi aktiva lancar dan aktiva tetap, kemudian dijumlahkan. Setelah itu, kita juga harus mengidentifikasi kewajiban, dan yang terakhir adalah mengidentifikasi modal. Sekian sedikit penjelasan dari saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.